ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang analisis break-even point atau IMPAS. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mayang Rida Safira. Perkenalkan, nama saya Abdul Muridan. Perkenalkan, nama saya Albi Apriari Rahman. Perkenalkan, nama saya Devi Andriani. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Aini. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Indriani. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Nama saya Nur Halis Azhar. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Puja Sasmita Zurianti. Perkenalkan, nama saya Rahmia. Perkenalkan, nama saya Sani. Saya Susma Yuninda. Perkenalkan, nama saya Rita Fitri dari kelas 4A Akuntansi Syariah. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang analisis break-even point atau IMPAS. Akan menjelaskan materi tentang break-even point. Di sini break-even point itu merupakan total pendapatan yang didapatkan sama dengan total biaya pengeluaran. Artinya total keuntungan dan kerugian pada break-even point atau pada titik break-even point itu adalah 0 atau berada pada titik impas. Break-even point ini bisa digunakan untuk jual beli saham karena dengan menggunakan metode break-even point ini kita bisa mengetahui kapan kita bisa menjual dan membeli saham tersebut. Terus selanjutnya kita akan masuk ke konsep break-even point. Konsep break-even point ini ada 6. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam perusahaan itu harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total sesuai dengan perubahan volume. Sedangkan biaya tetap itu tidak mengalami perubahan secara total. Terus yang ketiga itu adalah jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit itu tidak akan mengalami perubahan. Terus yang keempat adalah harga jual per unit itu selalu konstan dalam selama periode analisis. Terus yang kelima itu adalah jumlah produk yang diproduksi itu dianggap selalu habis terjual. Dan yang keenam yaitu perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Jika perusahaan itu membuat lebih dari satu produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk itu selalu tetap. Yang kedua itu adalah fungsi break-even point. Fungsi break-even point di sini ada 4. Yang pertama, untuk menentukan jumlah kapasitas yang tersisa setelah break-even point ini tercapai. Terus yang kedua adalah untuk menentukan dampak pada laba jika otomatis atau biaya tetap menggantikan tenaga kerja atau biaya variabel. Yang ketiga itu adalah untuk menentukan perubahan laba jika harga produk itu diubah. Dan yang keempat itu adalah untuk menentukan jumlah kerugian yang bisa diperkecil jika bisnis mengalami penurunan penjualan. Terus yang ketiga itu cara menerapkan break-even point. Cara menerapkan break-even point ini terdapat 4 cara. Yang pertama itu adalah dengan cara menganalisis atau analisis biaya.
dengan cara yaitu terus meninjau semua biaya tetap untuk melihat apakah ada yang bisa diimprovisasi, dan juga meninjau biaya variabel untuk melihat apakah ada biaya yang dapat dihilangkan. Terus cara yang kedua itu adalah dengan cara analisis margin. Cara analisis margin ini yaitu dengan memperhatikan secara seksama margin produk dan terus mendorong penjualan produk dengan margin tertinggi. Terus yang ketiga itu adalah org searching. Org searching ini dengan cara yaitu jika suatu kegiatan melibatkan biaya tetap, pertimbangkan atau menggunakan org searching akan menggunakan biaya variabel per unit. Terus yang keempat itu adalah pendapatan harga. Pendapatan harga ini dengan cara mengurangi atau menghilangkan penggunaan kupon atau pengurangan harga lainnya. Terus kita akan masuk ke cara menghitung break even point. Cara menghitung break even point di sini ada 3. Yang pertama itu menggunakan cara fixed cost. Fixed cost ini merupakan biaya tetap. Biaya ini tidak mempengaruhi kegiatan produksi secara langsung. Yang kedua itu adalah variable cost atau biaya per unit. Biaya ini tergantung pada tingkat volume produksi. Terus yang ketiga itu adalah selling price. Selling price ini merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap untuk dijual. Saya akan menjelaskan tentang teknik aljabar. Nah, impas itu ditentukan dengan menggunakan persamaan aljabar sebagai berikut. Penghasilan total sama dengan biaya total, atau penghasilan total dikurang biaya tetap ditambah biaya variabel total. Jika harga jual per unit produk itu sama dengan P, unit produk yang dijual atau yang diproduksi sama dengan X, biaya tetap total sama dengan A, biaya variabel setiap unit sama dengan B, maka persamaan impas tersebut di atas dapat diubah sebagai berikut. PX sama dengan A ditambah B dikali X. Atau secara aljabar, persamaan tersebut dapat dioperasikan dan diubah menjadi PX sama dengan A per B 1 min B per P, atau X sama dengan A per P dikurang B. Persamaan pertama ini merupakan impas dalam satuan uang penjualan, sedangkan persamaan kedua impas dalam unit produk yang dijual. Kedua persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi impas dalam satuan uang penjualan sama dengan total biaya tetap per biaya variabel per unit produk 1 dikurang per harga jual per unit produk, dan impas dalam unit produk sama dengan total biaya tetap dikurang harga jual per unit produk dikurang biaya variabel per unit. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perhitungan impas ini, maka akan diberikan contohnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu contoh dari teknik aljabar. Baiklah, kita akan memasuki contoh soal perhitungan berdasarkan teknik aljabar. Jadi untuk menghitung impas dalam teknik aljabar menggunakan 2 perhitungan, yaitu impas dalam uang penjualan dan impas dalam unit produk. Misalnya, jual per unit produk 30.000, biaya variabel per unit 16.500, total biaya tetap per tahun 148.500. Maka perhitungan impas adalah yang pertama impas dalam unit, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel. Kemudian masukkan nilai yang sudah diketahui, hasilnya adalah 11. Kemudian yang kedua yaitu impas dalam uang, yaitu total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit.
Masukan nilai yang sudah diketahui, hasilnya adalah 330.000. Nah, dapat diketahui bahwa agar perusahaan tidak rugi, maka perusahaan harus menjual produk minimal 11 unit atau senilai 330.000. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teknik grafik. Berdasarkan cara ini, impas ditentukan pada titik pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang, antara sumbu tegak menyatakan penjualan atau biaya dalam satuan uang, dan sumbu datar menyatakan volume penjualan atau produksi dalam unit. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total dan biaya total pada berbagai tingkat volume kegiatan penjualan atau produksi dalam jarak kapasitas atau jarak relevan. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu contoh dari teknik grafik. Adapun contoh dari teknik grafik yaitu harga jual per unit 2 juta, biaya variabel per unit 500, biaya tetap total dalam jarak relevan 0 sampai 200 unit 180 juta. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dibuat perhitungan penghasilan total dan biaya total. Tabel 4.1 sebagai berikut. Setelah dibuat perhitungan tersebut, di bawah ini tabel 4.1, selanjutnya dibuat grafik impas dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, grafik penghasilan total dibuat dengan cara menarik sebuah garis yang memotong titik yang menunjukkan hubungan antara sumbu datar atau volume penjualan dalam unit dan sumbu tegak atau penjualan dalam rupiah. Lihat tabel 4.1 yaitu kolom 1 dan kolom 2. Yang kedua, grafik biaya total disebut dengan cara menarik sebuah yang memotong titik ordinat yang menunjukkan hubungan antara sumbu datar atau volume produksi dalam unit dengan sumbu tegak atau biaya dalam rupiah. Lihat tabel 4.1 yaitu kolom 1 dan kolom 5. Yang ketiga, grafik penghasilan total berpotongan dengan grafik biaya total pada sebuah titik yang disebut dengan titik impas. Jarak antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total di daerah sebelum titik impas disebut dengan nama daerah rugi. Untuk daerah di sebelah kanan, titik impas dinamakan dengan daerah laba. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, grafik laba per unit. Nah, penentuan impas dengan teknik grafik dapat ditentukan dengan grafik laba per unit. Grafik laba per unit ini digunakan oleh manajemen untuk melihat bagaimana total biaya tetap, apakah mempengaruhi biaya per unit yang ada. Untuk membuat grafik per unit ini, dilakukan dulu perhitungan penghasilan per unit dan biaya per unit untuk berbagai tingkat volume kegiatan dengan menggunakan data yang ada. Nah, sebagai contoh bagaimana tabel perhitungan penghasilan per unit dan biaya per unit dapat dilihat seperti contoh ini. Nah, di tabel ini kan terdapat kolom volume produksi atau penjualan, kolom harga jual per unit, biaya tetap per unit, biaya variabel per unit, biaya per unit, dan laba rugi per unit. Nah, dari data-data inilah yang nantinya akan dibuat menjadi grafik laba per unit. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari
pemateri sebelumnya dengan pembahasan teknik perhitungan laporan laba rugi coba-coba. Nah, yang pertama adalah pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk mengkomunikasikan profitabilitas dan kegiatan bisnis kepada investor dan kreditor, serta untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari total pendapatan. Selanjutnya yaitu fungsi laporan laba rugi. Fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, tentu atasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul data finansial tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jika perusahaan berkembang, bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Jika lebih besar laba daripada rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, atasan perlu tahu data-data laba rugi perusahaannya. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mengatur langkah kebijakan atasan terkait kebijakan pembiayaan. Jika dalam laporan tersebut lebih besar rugi daripada laba, maka langkah apa yang akan atasan ambil untuk tahun berikutnya? Begitu juga sebaliknya, jika laporan tersebut lebih besar laba daripada rugi, maka laporan apa yang akan diambil untuk tahun berikutnya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung laba rugi. Untuk mencari laba rugi, pertama-tama kita harus mencari laba bersih. Laba bersih itu didapat dari laba kotor dikurang dengan beban usaha. Nah, laba kotor didapat dari penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersih didapatkan dari penjualan dikurang retur penjualan dan pengurangan harga dikurang dengan potongan harga. Oh iya, untuk mendapatkan laba sebelum pajak dapat dilihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh metode laba rugi coba-coba. Di sini ada jumlah unit penjualan, ada jumlah rupiah penjualan, ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan ada total biaya. Dan ada juga laba rugi. Untuk contoh soal nomor 1, ada jumlah unit penjualannya yaitu 10.000, ada jumlah rupiah penjualannya yaitu 50 juta, ada biaya tetap 150 juta, ada biaya variabel 25 juta, dan total biaya 175 juta. Total biaya ini didapat dari penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk mencari laba atau ruginya suatu perusahaan bisa ditentukan dengan pengurangan antara jumlah rupiah penjualan dan total biaya. Apabila hasilnya negatif, maka perusahaan akan rugi. Apabila hasilnya positif, maka perusahaan akan mengalami laba. Di contoh soal nomor 1, perusahaan mengalami rugi karena jumlah rupiah penjualan lebih kecil daripada total biaya. Nah, bagaimana kalau perusahaannya mengalami laba atau keuntungan? Yaitu di contoh soal nomor terakhir, misalkan jumlah unitnya yaitu 100.000 dan jumlah rupiahnya 500 juta, biaya tetapnya 150 juta, biaya variabelnya 250 juta, dan total biayanya 400 juta. Alhasil perusahaan akan mengalami keuntungan atau laba yaitu 100 juta. Karena 500 juta dikurang 400 juta, hasilnya 100 juta. Sekian, terima kasih.
margin keamanan atau margin of safety. Margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin keamanan memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualannya agar perusahaan tidak menderita kerugian. Penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan maksimum harus sebesar margin keamanan agar perusahaan tidak rugi. Menjelaskan tentang margin keuntungan. Sebuah perusahaan sedang dalam keadaan impas jika dilihat dari batas keamanan yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Batas keamanan sering juga disebut dengan margin of safety (MOS). Margin of safety ini merupakan hubungan antara yang dibudgetkan dengan volume penjualan pada titik impas. Pada tingkat margin of safety ini, yang lebih tinggi lebih baik daripada yang rendah. Hal ini terjadi karena jika hasil margin of safety itu tinggi, maka risiko perusahaan untuk mengalami kerugian akan rendah. Sedangkan jika pendapatan dari margin of safety ini rendah, maka risiko kerugian yang dialami perusahaan tersebut akan tinggi. Selanjutnya adalah perhitungan margin of safety. Dapat dilakukan dengan rumus seperti ini. Yang pertama, MOS sama dengan penjualan per budget dikurang penjualan per titik impas dibagi penjualan per budget dikali 100%. Bisa juga menggunakan rumus yang kedua, yaitu MOS sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan pada titik impas dikali 100%. Buat contoh soal akan dibahas oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal untuk mendapatkan margin keamanan. Berikut contoh soalnya. Nah, ini merupakan contoh soal dari margin keamanan. Contoh soalnya yaitu, misalkan perusahaan menetapkan rencana penjualan 1 tahun adalah sebesar 300.000. Berdasarkan contoh tersebut, impas terjadi pada saat penjualan mencapai sebesar 240.000. Maka, margin keamanan adalah 60.000 yang didapat dari 300.000 dikurang 240.000. Dan hasil perhitungan tersebut, maka jika perusahaan tidak ingin menderita rugi, realistis penjualan dapat turun maksimum sebesar 60.000. Kita masukkan ke rumusnya margin keamanan, terus dibagi dengan rencana penjualan dikali 100%. Margin keamanannya yaitu 60.000, lalu masukkan rencana penjualannya 300.000. Dari hasil penjumlahan tersebut dapatlah rasio margin keamanan sebesar 20%. Saya di sini akan menjelaskan tentang asumsi dalam analisis impas. Di muka telah dibahas mengenai analisis impas yang merupakan bagian dari analisis terhadap hubungan antara biaya, volume, dan laba. Analisis impas tersebut penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, terutama informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Analisis impas sebagaimana dikemukakan di atas didasarkan pada asumsi-asumsi. Jika salah satu asumsi berubah, maka akan mempengaruhi posisi impas, dan pada gilirannya perubahan tersebut akan mempengaruhi laba perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Hikmah. Asumsi yang mendasari analisis impas ada 5. Yang pertama,
harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang secara relatif konstan. Yang ketiga, biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Yang kelima, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudara Abdul, masih mengenai asumsi dalam analisis impas. Mengenai hubungan antara biaya, volume, dan laba terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba, yang terdiri atas yang pertama, perubahan harga jual per unit. Yang kedua, perubahan volume penjualan. Yang ketiga, perubahan biaya variabel per unit, dan yang terakhir atau yang keempat adalah perubahan total biaya tetap. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya perwakilan dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.